Halo guys, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang alur cerita film The Expendables 1. Film ini menceritakan kisah kelompok tentara bayaran profesional, yang diisi oleh orang-orang hebat dan barbar. Jadi bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film menunjukkan sebuah kapal besar di Laut Somalia, dan ternyata, para kru kapal itu sedang ditawan oleh para perompak kejam selama 3 bulan. Setelah mengumpulkan para korban di suatu tempat, terlihat mereka menyiapkan kamera untuk melakukan perekaman. Di saat bersamaan, datanglah kapal kecil yang diam-diam menuju kapal itu. Setelah semuanya sudah siap, para perompak itu pun merekam, dan mengancam pemilik perusahaan untuk menebus kru kapal yang mereka tawan dengan sejumlah uang. Jika tidak, maka ia akan mengeksekusi para tawanan itu. Dari atas, tiba-tiba ada sebuah laser yang mengarah ke arah perompak, dan faktanya, ternyata mereka adalah tentara bayaran yang mendapat tugas menolong para korban, yang bernama tim The Expendables. Di antara personilnya pun terdiri dari Lee Christmas, Yin Yang, Gunnar Jensen, Hale Caesar, Toll Roth, dan Barney Ross sebagai ketua mereka. Setelah situasi tenang, Barney berbicara baik-baik, dan ia memberikan uang sejumlah $3 juta sebagai uang tebusan para sandera. Seakan ingin menguji kesabaran Barney dan teman-temannya, para perompak itu malah ngelunjak, di mana mereka meminta uang tebusan dinaikkan menjadi $5 juta. Mendengar itu, lantas Gunnar naik darah, dan langsung menembak salah satu perompak hingga tubuhnya bucar. Tak ingin para sandera kenapa-napa, lantas mereka melemparkan bom asap, dan menghancurkan semua lampu, lalu membantai mereka dengan sangat mudah. Hingga tersisalah beberapa perompak yang masih hidup, dan Barney langsung menyuruh mereka untuk mengambil uang itu, lalu segera pergi dari sini jika masih ingin hidup. Namun karena mereka gengsi, lantas berniat ingin membunuh para sandera. Akan tetapi, dengan secepat kilat tim The Expendables mendahului mencabut nyawa mereka. Gunnar yang masih kesal, nampak ingin menggantung mayat salah satu perompak. Melihat itu, jelas Barney melarang perbuatan Gunnar, karena hal itu bisa melanggar HAM. Melihat Gunnar yang ngeyel, akhirnya Yin naik, lalu menghajarnya dengan serius. Namun tidak diduga, ternyata Yin kalah, dan malah ditodong dengan pisau oleh Gunnar. Melihat itu, akhirnya Barney turun tangan, dan meminta Gunnar untuk melepaskan Yin. Singkat cerita, kini akhirnya mereka pulang, dan terlihat jika tangan Gunnar diikat oleh Barney sampai ia tenang. Lee yang kasihan, meminta izin Barney untuk ia melepaskan ikatan Gunnar. Setelah sampai, Lee segera bergegas ngapel ke rumah pacarnya Lisa. Setelah Lisa keluar, tanpa basa-basi mereka langsung adu bagong. Lee yang sangat cinta dengan Lisa, nampak ingin memberikan sebuah cincin tunangan. Dari dalam rumah, tiba-tiba Lee dikejutkan dengan keluarnya seorang pria lain, yang tidak lain itu selingkuhannya si Lisa, yang bernama Mamat. Lee yang kecewa, lantas segera pergi dari sana. Lalu scene berpindah ke mantan The Expendables, ia bernama Tool. Setibanya di bengkel tatonya, Tool terkejut ternyata sudah ada Barney yang memintanya untuk menyelesaikan tato di punggungnya. Tak lama kemudian, datanglah Lee dengan rasa sedih akibat diselingkuhi. Bukannya dihibur, Tool malah mengejek kepala Lee seperti tuyul. Pada saat itu pula, tiba-tiba telepon berbunyi, dan Tool segera mengangkatnya. Dari perbincangan itu, Tool mengabari Barney jika The Expendables mendapatkan 3 tawaran pekerjaan, yang 2-nya pekerjaan anak-anak, dan yang 1-nya pekerjaan neraka. Awalnya Lee menolak, namun dari sisi lain Barney langsung menyetujui tawaran pekerjaan itu. Kemudian scene berpindah ke Pulau Villena, di mana kita diperlihatkan dengan seorang diktator yang bernama Jenderal Garza. Dari bawah, datang para prajuritnya menggiring 3 orang yang dianggap mengejek jenderal dari belakang. Tidak itu saja, ternyata mereka juga dianggap telah mencuri sesuatu dari tanahnya. Pada saat Jenderal Garza ingin mengeksekusi mereka bertiga, tiba-tiba ia didahului oleh James Monroe, yang merupakan rekan bisnisnya. Singkat cerita pagi pun tiba, di mana Barney menemui orang yang telah memberinya pekerjaan kemarin. Dia bernama Mr. Chuck. Sebelum memulai membicarakan bisnis,
Datang lagi pembunuh bayaran lainnya yang juga dihubungi Mr. Chuck. Dia bernama Trance. Di sana Mr. Chuck menjelaskan jika ada sebuah pulau yang dikuasai oleh diktator kejam yang bernama Jenderal Garza, hingga membuat para rakyat di sana menderita. Maka dari itu, Mr. Chuck meminta mereka untuk membunuh sang diktator tersebut. Mendengar cerita itu, lantas Trance tak sanggup, dan memberikan pekerjaan berbahaya itu kepada tim Barney. Setelah Trance pergi, akhirnya Barney setuju, dan ia meminta bayaran sebesar $5 juta, di mana 50%-nya harus dibayar sekarang. Mr. Chuck pun juga setuju, namun ia mengancam Barney. Jika saja Barney lari, dan tidak menjalankan misinya, maka ia bersama orangnya akan mengejar Barney dan timnya kemanapun. Setelah deal, kemudian Barney pulang ke rumah. Dan pada saat ia melihat peta Pulau Vilena, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Gunner yang mengetahui jika Barney mendapatkan pekerjaan lagi. Karena bokeh dan butuh uang, lantas Gunner meminta untuk diajak ke dalam misi. Melihat jika Gunner sangat susah diatur, dengan berat hati Barney menolak, dan memecat Gunner keluar dari tim The Expendables. Gunner yang marah, lantas mengancam Barney sembari berlalu pergi. Singkat cerita, kini mereka berkumpul untuk membahas rencana di Pulau Vilena nantinya. Dari pembicaraan singkat itu, Barney akan mengajak Lee untuk ke Pulau Vilena terlebih dahulu, untuk melihat situasi dan keadaan di sana. Singkatnya, di sini mereka berdua telah pergi. Di dalam pesawat, Lee curhat kepada Barney, jika ia mengalami nasib seperti Fajar Satboy, karena ia juga diselingkuhi oleh sang pacar. Bukannya iba ataupun kasihan, Lee malah diejek oleh Barney. Setelah cukup lama di perjalanan, kini mereka sampai di pelabuhan Pulau Vilena. Untuk mengelabuhi petugas di sana, Barney dan Lee menyamar sebagai petugas fotografer burung eksotis. Melihat tidak ada yang janggal, petugas itu pun percaya, dan mereka langsung bergegas ke suatu tempat untuk menemui pemandu mereka. Setibanya di Pasar 16, mereka dikejutkan dengan kedatangan banyak tentara yang mengambil paksa barang dagangan warga. Tak menyia-nyiakan itu, dengan cepat Lee memfoto mereka secara diam-diam. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, dan memasuki sebuah rumah makan Padang untuk menunggu pemandu. Tak lama mereka menunggu, datanglah seorang betina cantik yang bernama Sandra. Dan faktanya, ternyata dialah sang pemandu mereka. Di dalam mobil, Barney bertanya kenapa para tentara bertindak kejam terhadap para warga sipil. Sandra pun menjelaskan, jika dahulunya pulau ini adalah pulau yang damai dan tentram. Namun akibat kedatangan James Monroe, semuanya telah berubah, karena Jenderal Garza telah menjual jiwanya kepada Monroe demi uang. Scene berpindah ke Monroe yang menyidak ladang ganjanya. Di sana ia marah-marah kepada Jenderal Garza, karena produksi mereka terlambat 8 minggu. Akibat sangat kesal, Monroe meminta Jenderal Garza untuk lebih menekan para warga. Jenderal Garza yang tak mau dipermalukan di depan prajuritnya, meminta Monroe untuk bersikap sopan. Monroe tak peduli dengan omongan sang jenderal, karena berkat ialah sang jenderal bisa menjadi kaya raya. Balik lagi ke rombongan Barney. Di sana, Lee tiba-tiba menyuruh Sandra untuk berhenti sejenak, karena ia sudah tidak tahan untuk berak. Setelah cukup lama mereka menunggu Lee yang tak kunjung selesai, tiba-tiba datang satu truk pasukan Jenderal Garza untuk menangkap Barney dan Sandra. Karena tak bisa berkutik akibat kalah jumlah, datanglah Lee yang memberikan serangan dadakan, hingga membuat para pasukan sang jenderal menjadi panik. Lee dan Barney yang memiliki skill edan, nampak mudah membantai mereka satu persatu dengan pisau dan pistol andalan. Sedangkan Sandra, ia menjadi beban karena tak bisa berbaku hantam. Di saat tersisa satu musuh, dan Lee hampir saja tertembak, dengan cepat Barney menolongnya. Melihat nyawa mereka dalam bahaya, Lee mengambil alih kemudi, lalu gaspol menuju pelabuhan untuk kabur. Sedangkan Monroe yang juga mendapatkan kabar jika ada penyusup, langsung tancap gas untuk menangkap Barney dan Lee. Setibanya di pelabuhan, Barney diam-diam masuk ke dalam kantor penjaga untuk ia lumpuhkan. Sedangkan Lee, membawa Sandra untuk ikut kabur dengan mereka. Karena dengan kejadian ini, pasti Sandra dalam bahaya jika tetap tinggal di sini. Dengan kegoblokannya, Sandra menepis tangan Lee, karena ia ingin tetap tinggal dan tak mau meninggalkan pulau ini. Pada saat Lee menghidupkan mesin,
dan para penjaga akan menyerang. Dengan cepat Barney langsung menembak mereka, lalu bergegas kabur. Pada saat itu pula, ternyata Monroe dan pasukannya tiba, dan langsung menembaki Barney. Barney yang marah karena nyawanya hampir melayang, memutuskan untuk belok kembali membombardir pasukan Monroe. Setelah minyak membasahi tempat itu, Lee langsung menembaknya hingga membuat tempat itu meledak dan hancur. Monroe yang sebelumnya berhasil melompat ke air, terlihat jika ia selamat. Walaupun begitu, ia nampak marah, karena penyerangan itu membuat 41 prajurit mati sia-sia. Berdasarkan melihat dari CCTV, terungkaplah jika anak gadis Jenderal Garza lah yang menjadi pemandu mereka. Dan faktanya, ternyata Sandra adalah anaknya sang jenderal. Tak mau pandang bulu, Monroe mengerahkan banyak pasukan untuk mencari dan menangkap Sandra. Tak lama kemudian, datanglah Gunner yang menjadi pengkhianat akibat dipecat Barney. Monroe pun membayar Gunner, dan memerintahkannya untuk membunuh Barney dan timnya. Sedangkan Barney dan Lee yang sudah tiba di markas, langsung mencari tahu tentang data diri Mr. Chuck dan Monroe. Di sana, terungkaplah jika Mr. Chuck adalah seorang yang sangat penting di tubuh CIA, yang ternyata target utamanya bukanlah Jenderal Garza, melainkan James Monroe. Dia dulunya adalah seorang mantan agensi yang kini bekerja sama dengan Jenderal Garza untuk berbisnis narkoboy dalam jumlah besar. Melihat jika mereka berurusan dengan orang yang salah, lantas Barney memutuskan untuk membatalkan pekerjaan ini. Lee yang belum bisa move on dari sang pacar, memutuskan untuk kembali menemui Lisa di rumahnya. Setibanya di rumah Lisa, Lee terkejut setelah melihat jika wajah Lisa bonyok ditabok oleh Mamat. Lee yang tak terima, langsung membawa Lisa untuk ditunjukkan keberadaan Mamat biasa bermain. Setibanya di lokasi, Lee berjalan perlahan, lalu menghajar Mamat bersama teman-temannya seorang diri saja. Dengan mode ngamuk, alhamdulillah di sini Lee tidak apa-apa, dan mengancam Mamat untuk tidak berhubungan lagi dengan Lisa. Jika tidak, maka Lee akan mencincang burung Mamat, lalu dijadikan sate. Balik lagi ke Pulau Vilena, di mana Monroe menyusuri seisi pulau untuk menangkap Sandra. Barney yang memiliki perasaan terhadap Sandra, lantas curhat kepada Tull jikalau ia sangat khawatir dengan keselamatan Sandra di sana. Benar saja, ternyata di sini Sandra telah tertangkap, dan dibawa masuk untuk disiksa sembari mencari informasi tentang Barney dan Lee. Di pagi harinya, Barney mengungkapkan isi hatinya, jika ia ingin pergi ke Pulau Vilena untuk menjemput Sandra. Lee yang tak berani, lantas menolak untuk pergi ke sana lagi. Barney pun tak masalah, karena ia memang ingin pergi sendirian ke sana. Namun baru saja ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada Yin masuk, dan berkata jika ia akan ikut membantu Barney menjemput sang pujaan hati. Namun baru saja mereka sampai di lampu merah, tiba-tiba ada orang misterius yang memberondong mobilnya dengan senjata api. Beruntung di sana kaca mobil Barney anti peluru, dan Yin langsung membalas serangan mereka. Di saat Barney tancap gas untuk kabur, barulah terungkap jika pelakunya adalah Gunner. Gunner yang dibayar oleh Monroe, dan ia juga mempunyai dendam terhadap Barney akibat dipecat. Lantas sangat berambisi untuk mencabut nyawa Barney dengan tangannya sendiri. Dengan mode barbar, Barney menghindari kejaran Gunner yang masih terus memburunya kemanapun. Mempunyai ide brilian, Barney membanting setir untuk masuk ke dalam pabrik, hingga membuat mobil Gunner terbalik. Karena itu pula, Barney pun pingsan, dan Gunner langsung bangkit untuk ia membunuh Barney. Yin yang berhasil loncat sebelumnya, langsung menghantam Gunner untuk ia tantang berduel lagi. Awalnya Yin berhasil membuat Gunner kerepotan, namun karena badan Gunner sangat strong, ia pun berhasil menyerang Yin balik. Pada saat Yin akan dihempaskan ke ujung besi yang lancip, Barney berhasil sadar, dan langsung menembak Gunner. Pada saat sekarat itu, Barney meminta Gunner sebagai sahabat untuk memberitahu siapa yang telah membayarnya. Mengetahui jika pelakunya Monroe, lantas Barney berapi-api untuk membalas dendam. Setibanya di pesawat untuk pergi ke Pulau Vilena, Barney dibuat terkejut karena ada seluruh timnya siap untuk membantu. Di tengah perjalanan, mereka nampak mempersiapkan persenjataan untuk melakukan perang. Sedangkan Caesar, ia menyiapkan pisau tajam untuk menyunat burungnya Monroe. Di Pulau Vilena,
Monroe nampak mempersiapkan banyak pasukan untuk bersiaga, jika saja Barney dan kawan-kawan akan datang lagi. Singkat cerita, kini Barney dan timnya telah tiba, lengkap dengan kostum perang khas The Expendables. Satu persatu, Barney dan tim melumpuhkan pasukan yang berjaga secara diam-diam. Sedangkan di atas, Monroe dan Jenderal Garza terlibat pembicaraan panas. Sebabnya, karena sang jenderal tidak terima jika ia diperalat, dan putrinya disiksa secara keji oleh Monroe. Balik lagi ke tim The Expendables yang menyusuri tempat sembari memasang bom di sudut-sudut ruangan. Tidak itu saja, Barney juga banyak meletakkan bom di gudang penyimpanan narkoboy, dan Yin menumpahkan banyak minyak untuk diledakkan nantinya. Di ruang penyiksaan, terlihat jika ada dua penjaga yang menghampiri Sandra untuk ia lecehkan. Beruntung datang Barney tepat waktu, dan membunuh mereka dengan kejam. Di tengah pelarian, ternyata mereka ketahuan, dan Sandra pun dibawa untuk menemui ayahnya. Sedangkan Barney, kini disiksa habis-habisan oleh Stungkul. Sesaat Barney akan dieksekusi, dari atas muncul teman-temannya yang menyelamatkan Barney dari maut. Dengan skill bela diri yang tiada duanya, Lee dan Yin berkolaborasi membantai mereka semua dengan mudah dan enjoy. Sedangkan Barney yang emosi, juga mengejar Stungkul untuk ia balas atas perlakuannya tadi. Namun karena ia tak pandai berbaku hantam, Barney pun bonyok dihajar oleh Stungkul yang biasa bermain gulat. Pada saat mereka semua terdesak oleh banyaknya pasukan, datang Caesar dengan senjata andalannya membantu dari belakang. Melihat itu, Stungkul pun ketar-ketir, dan pergi meninggalkan Barney untuk ia menjemput bosnya Monroe. Di lantai atas, terlihat jika Monroe dan Jenderal Garza masih saja terlibat percekcokan mulut. Mendengar jika Barney dan timnya telah terpojok, Jenderal Garza tidak jadi membunuh Monroe, dan langsung keluar untuk menyampaikan pidato kepada prajuritnya. Melihat ada kesempatan, Monroe pun menawan Sandra, lalu menembak Jenderal Garza dari belakang. Melihat itu, membuat ratusan prajurit Jenderal Garza marah, dan langsung memberondong tim The Expendables dengan brutal. Karena terpojok, lantas Lee menyuruh Barney untuk segera meledakkan bom. Awalnya Barney menolak, karena Sandra belum keluar dari gedung. Setelah memastikan jika Sandra sudah keluar, Barney langsung meledakkan bom, dan terjadilah baku tembak yang sangat epik. Sembari melempari sudut tempat dengan granat, Caesar juga meledakkan tower musuh dengan senjata andalannya. Tak mau kalah, Lee dan Yin juga menunjukkan aksi gila mereka dalam berbaku hantam. Tidak itu saja, mereka juga ahli dan terampil dalam menggunakan senjata maupun pisau. Barney sebagai pemimpin, ia juga memperlihatkan aksi hebatnya dalam menggunakan senjata pistol, yang dalam sekejap mata ia bisa menghabisi belasan hingga puluhan musuh. Melihat jika Monroe akan membawa kabur Sandra dengan helikopter, Yin segera melompat untuk ia melemparkan granat ke dalam genangan bensin yang sudah ia tumpahkan sejak awal. Menyadari jika Monroe masih selamat, Tol pun turun tangan untuk ia menghadapi Stungkul. Awalnya pertarungan mereka imbang, namun pada saat ada kesempatan, Tol menghajarnya sampai masuk ke dalam api. Monroe yang hampir tiba di helikopter, lantas Caesar dan Barney langsung melempar sembari menembak misil itu. Melihat jika sudah tak ada kendaraan lagi untuk kabur, Monroe membawa lari Sandra ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Barney yang berhasil menghadangnya, lantas Monroe mengancam akan menembak kepala Sandra jika Barney tak melepaskan senjatanya. Barney yang bucin, langsung menuruti kehendak dari Monroe. Benar saja, Monroe langsung menembak Barney, beruntung hanya mengenai rompi anti peluru. Dan pada saat Barney akan ditembak lagi, Sandra mendorong Monroe, hingga Barney memanfaatkan itu untuk memberondongnya. Lee yang juga melemparkan pedang, lantas mengejek Barney jika pistolnya kalah cepat. Hingga semuanya usai, Barney berpamitan kepada Sandra untuk pulang ke Amerika. Sandra yang juga suka dengan Barney, meminta Barney untuk berjanji agar kembali ke pulau ini menemuinya. Baru saja duduk, Barney langsung diejek oleh Lee,
karena ia tak menyangka jika spek idaman Barney sangatlah tinggi. Setibanya di markas, mereka senang-senang untuk merayakan kemenangan. Tanpa diduga, ternyata di sana juga ada gunner yang rupanya masih hidup. Dan pada saat Barney menembaknya waktu itu, ternyata tipis 1 senti di atas jantung, seperti biasa hingga jika membuat kalian gunner suka dengan masih channel selamat. ini, silakan Dan saja kini subscribe. mereka memaafkan Pesan yang gunner, dapat diambil lalu dari berteman kisah kembali ini adalah, seperti biasanya, jadilah lebih pintar dan dari film orang pun pintar. selesai. Jadilah lebih hebat dari orang hebat. Ingatlah bahwa singa lebih layan daripada harimau.